Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, segala rahmat, nikmat, hidayah ya yang diberikan kepada kita. Dan tentunya yang paling besar dari itu semua adalah nikmat Islam wal iman yang masih terus berada pada diri-diri kita semua, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, juga nikmatnya mengabdi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah ya, tetap berada di atas iman hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab kita, di mana hari ini telah masuk pada hari ke-25 dari bulan suci Ramadan. Dan kita sudah sampai juga pada pertanyaan ke-128 hari ini insyaallah. Pertanyaan ke-128, apakah an-nazghun datangnya dari syaitan? Ya. Jawabannya ya, adalah benar sekali, karena hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma yang zaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Ya, innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadakkaru fa idzahum mubsirun. Jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran surat Al-A'raf ayat 2 sampai dengan 201. Ya. Dalam ayat lain ya, dalam firman Allah Ta'ala ini ya, yaitu wa imma yang zaghannaka minasyaitoni nazghun, adalah maksud dari ayat ini, jika engkau mendapat kemarahan dari syaitan yang menjadikanmu bodoh ya, hendaknya engkau juga memohon pertolongan kepada Allah dari godaan setan dan dari godaan-godaannya yang lain. Ya. Jadi ketika ya an-nazghun ya, ataupun bisikan kemarahan, waswas ya yang menimbulkan amarah ini datang ya, maka kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala daripada setan ya. Fasta'id billahi innahu sami'un alim. Ya, maka ya isti'adah adalah bersandar, mencari perlindungan dan memohon keselamatan kepada Allah dari keburukan setan. Adapun al-malaz itu adalah mengharap kebaikan kepada Allah, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dia pasti memberi perlindungan siapapun yang memohon perlindungan kepadanya ya. Adapun maksud firman Allah idza massahum ta'ifun, maksudnya jika tertimpa waswas, bisikan, godaan dan bujuk rayu setan. Sebagian ulama ada yang menafsirkan
jika setan menimpakan kepada mereka gangguan berupa kesurupan, sihir atau lainnya. Ya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari ayat Al-A'raf 200 dan 201 ini, ya, kita mendapatkan pelajaran penting bahwa ketika, ya, muncul, ya, nasgun, ya, godaan dari setan, ya, godaan untuk marah, godaan untuk berbuat maksiat, godaan untuk melakukan kemungkaran, ya, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Fasta'iz billahi, ya, minta perlindunganlah kepada Allah, ya, isti'adah, ya, meminta perlindungan dari syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun membaca doa-doa perlindungan yang lain, ya. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita, ya. Manakala kita merasa terjadi gangguan, was-was, ya, terjadi semacam godaan, bisikan-bisikan, ya, ini perbanyak, ya, isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan, ya. Innahu samiun alim, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah pasti menolong, ya. Allah pasti membantu siapa-siapa yang meminta perlindungan kepadanya dari godaan-godaan setan, ya. Ini tentu pelajaran yang besar bagi kita, ya. Karena ternyata untuk, ya, menyelamatkan diri kita dari setan cukup dengan apa? Memperbanyak perlindungan, isti'adah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka termasuk di antara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya, ya, ketika kita tidur di malam hari, lalu, ya, kita bermimpi, ya, dan mimpi itu adalah mimpi buruk, ya, maka disunahkan untuk isti'adah, ya, meminta perlindungan dari syaitan, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, lalu kita meludah ke kiri, ya. Begitu juga dalam sholat misalnya, ketika bisikan-bisikan setan datang mengganggu kehusukan sholat kita, mengingatkan ini dan itu, ya, segala macam hal-hal yang tidak perlu, ya, kita ingat dalam sholat, maka sunnahnya juga apa? Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, lalu kita meludah ke sebelah kiri, ya. Nah, ini diantara perintah untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan, baik dalam sholat, ya, maupun di luar sholat, ya. Termasuk tadi mimpi buruk, ya, kita berlindung ketika ada mimpi, berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari setan. Selanjutnya kita rubah posisi tidur kita, kita merubah, ya, berganti posisi, ya. Maka insya Allah mimpi buruk ini tidak akan lagi mengenai kita. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nasgun, ya, an-nasgu itu datangnya dari setan, ya. Maka kalau ada nasgun ini, godaan ini datang, kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pertanyaan ke-129, apakah benar setan memberikan ikatan pada kepala orang yang sedang tidur agar tidak mengerjakan sholat? Ya. Maka Syekh menjawab, benar sekali bahwa orang yang sedang tidur itu, ya, kepalanya diikat oleh setan, ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin inda kulli uqdatin alaika lailun tawilun farqud fa in istayqada fadakarallaha in halat uqdatun fa in tawaddaa in halat uqdatun fa in shalla in halat uqaduhu fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Syaitan memberi ikatan pada bagian depan kepala seseorang dari kalian ketika tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan terdapat perintah. Padamu terdapat malam yang panjang, maka teruslah tidur. Ini perintah setan, ya. Dari setiap ikatan yang
diikatkan kepada diri kita saat kita tertidur, ya. Jika saat bangun lalu orang itu berzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Jika dia berwudu, terlepaslah satu ikatan. Dan jika dia mengerjakan sholat, maka terlepaslah semua ikatan itu. Akhirnya dia berada di pagi hari dalam kondisi segar dan baik jiwanya. Tapi jika tidak, maka berada di pagi hari dalam kondisi jiwa yang buruk, lagi malas, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 1142, ya. Dalam hadis ini sangat jelas, ya, bahwa kalau kita tidur, setan mengikatkan 3 ikatan pada diri kita, ya. Ikatan pertama, ya, di bagian, ya, kepala ini, leher, ya. Kemudian, ya, bagian kedua di pinggang dan bagian ketiga di kaki, ya. Nah, ketiga ikatan ini semua berisi perintah dari setan. Apa itu? Ya, malam masih panjang, ya, ya, maka tidurlah, ya, tidurlah. Sehingga orang-orang yang tidak bisa lepas dari ikatan ini, biasanya dia sulit untuk bangun sholat subuh, ya. Bangun sholat subuh dia malas, ya, sehingga terlewat, ya. Padahal kita tahu, ya, jika ada orang tertidur, ya, malam hingga subuh tidak bangun, itu adalah orang yang dikencingi setan telinganya, ya. Tiap hari dikencingi setan, kita betah, na'udzubillah, ya. Kalau ada orang dikencingi setan betah-betah saja, nah, ini betul-betul dia ini sudah dalam penguasaan setan, ya. Nah, Rasulullah mengatakan jika ada orang tidur, setan mengikatnya pada 3 bagian, ya, atau dengan 3 ikatan. Nah, tak kala orang ini bangun, ya, lalu dia berdoa menyebut nama Allah, ya, minimal dia membaca doa setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka 1 ikatan lepas daripadanya, ya, 1 ikatan lepas. Kemudian jika dilanjutkan dengan berwudu, ya, setelah bangun berdoa kemudian berwudu, maka ikatan kedua pun lepas, ya. Lalu kemudian setelah itu dia sholat, ya, maka ketiga ikatan setan yang diikatkan pada saat tidur tadi semuanya lepas, ya. Semua ikatan menjadi lepas, ya. Jadi ada 3 amalan yang bisa kita kerjakan, ikhwan wal akhwat ini melakukan Allah. Yang pertama, kalau bangun segera berdoa, menyebut nama Allah, ya. Yang kedua, segeralah berwudu, ya. Dan yang ketiga, ya, jangan lupa sholatlah 2 rakaat minimal, ya. Maka dengan itu seluruh ikatan yang ada pada badan kita di saat kita tidur itu, ya, lepas semuanya. Apa akibat dari lepasnya seluruh ikatan setan di saat kita bangun tidur, lalu kita berwudu dan kita sholat? Jika itu terjadi pada kita, maka akhirnya kita atau orang yang tadinya tidur lalu dia bangun menyebut nama Allah, berwudu dan lanjut dengan sholat, dia akan berada di pagi hari dalam kondisi segar dan baik jiwanya, ya. Nasiton itu semangat, ya, ya, dia akan memiliki spirit untuk beraktivitas pada hari itu. Dia akan memiliki kekuatan fisik, ya, kekuatan semangat untuk kemudian, ya, beraktivitas pada hari itu. Itu kalau dia bangun, ya, kemudian wudu dan sholat. Artinya apa? Tidur malam, minimal dia bangun subuh untuk sholat subuh, ya. Apalagi kalau dia bisa bangun malam untuk tahajud, masya Allah, insya Allah paginya dia akan segar bugar, ya. Akan tetapi jika orang tersebut tidak bangun hingga subuh, ya, masih tidur terus sampai subuh, sampai terbit matahari, maka orang ini, ya, telah berada pada penguasaan setan, ya, dan dia akan bangun pagi dengan sangat malas, ya, bangun pagi dengan kondisi yang buruk jiwanya dan tentunya malas, ya, semangatnya tidak ada, ya, sehingga apa, ide-idenya tidak ada, ya. Jadilah dia orang yang pemalas, ya, kehilangan ide, tidak punya semangat, ya, tidak punya kreativitas, ya. Maka orang-orang seperti ini biasanya apa? Banyak, ya, menjadi pengangguran, ya, nganggur saja, setiap harinya nganggur saja, ya, tidak punya kreativitas, ide-ide yang bisa diaplikasikan atau dikembangkan di hari itu, ya.
Inilah ya ikhwan al akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya, informasi tentang 3 ikatan yang diikatkan pada diri kita oleh setan di mana di saat kita sedang tidur, ya. Dan semua ikatan itu akan lepas manakala kita bangun lalu kita berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah, dilanjutkan dengan berwudu dan sholat, ya. Selanjutnya pertanyaan ke-130, apakah setan-setan mengetahui perkara gaib? Nah, ya. Ini yang banyak, ya, kita salah memahami, ya. Apakah setan-setan itu memahami atau mengetahui perkara gaib? Maka Syekh menjawab, ya, dengan mengatakan bahwa setan-setan sama sekali tidak mengetahui urusan gaib, ya, tidak, ya. Jadi setan itu tidak mengetahui urusan gaib, ya. Sama juga dengan kita manusia, ya, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, "Intalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi 'amidin ila suqi uqadhin wa qad hila baina asyayatin wa baina khabaris sama' wa ursilat alaihimus syuhub faraja'atis syayatinu ila qaumihim faqalu ma lakum faqalu hila bainana wa baina khabaris sama'i wa ursilat alaina asyhuba qalu ma hala bainakum wa baina khabaris sama'i illa syai'un hadath fadribu masyariqal ard wa magharibaha fanzuru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama' fansarafa ulaika alladziina tawajjahu nahwatiha mata ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa binakhlata 'amidina ila suqi uqadhin wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr falamma sami'ul qur'ana istama'u lahu faqalu hadha wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama' fahunalika hina raja'u ila qaumihim wa qalu ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Fa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilaihi wa innama uhiya ilaihi qaulul jin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama beberapa orang sahabatnya menuju pasar Uqadh, ya. Saat itu setan sudah terhalangi untuk mendapatkan kabar dari langit dan mereka dilempari dengan panah berapi. Setan-setan pun balik pulang menuju kaumnya. Kaumnya berkata, "Ada apa dengan kalian?" Setan-setan yang balik menjawab, "Kami telah dihalangi untuk mendapatkan berita langit dan kami dilempari dengan panah berapi." Kaumnya bertanya, "Sungguh tiada yang menghalangi kalian mendapatkan berita langit kecuali karena suatu perkara yang sedang terjadi. Pergilah menuju timur dan barat bumi. Lihatlah apa yang menghalangi kalian mendapatkan berita langit." Maka setan-setan yang pergi menuju Tihamah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau berada di Naqlah, suatu tempat hendak menuju pasar Uqadh. Beliau sedang sholat subuh bersama sahabat-sahabatnya. Ketika setan-setan mendengar suara Al-Quran, mereka pun mendengarkan dengan seksama. Mereka berkata, "Demi Allah, inilah yang menghalangi kalian." Ketika kembali kepada kaumnya, setan-setan itu berkata, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang sangat ajaib. Ia memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena itu kami beriman kepadanya dan tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu pun." Maka Allah menurunkan ayat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran." Quran surat Al-Jin ayat 1. Yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan jin.
hadis riwayat Al-Bukhari, kitab Al-Adzan, bab membaca dengan suara keras pada sholat fajar nomor 773. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini cukup panjang, ya, berbicara tentang bahwasanya setan itu sendiri tidak mengetahui perkara gaib. Mereka hanya, ya, mendapatkan berita-berita itu ketika mereka mencuri dari langit, ya. Mencuri berita-berita ke langit. Nah, dan bahwasanya, ya, ketika setan-setan ini, ya, menuju langit lalu dilempar dengan panah-panah berapi, maka saat itu mereka tidak mendapatkan apa-apa, ya, tidak mendapatkan berita. Ini menunjukkan bahwa bangsa jin, ya, setan-setan dari kalangan jin itu sama sekali tidak mengetahui perkara gaib. Hal ini juga terdapat dalam ayat kisah tentang wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, di mana kita tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang luar biasa, sekaligus juga raja yang tidak ada raja yang lebih hebat, ya, dari beliau, ya, sebelum dan sesudahnya, ya. Dan di antara kehebatan Nabi Sulaiman adalah beliau memiliki pasukan dari kalangan jin, ya, dari kalangan jin. Nah, ketika beliau wafat dalam kondisi memegang tongkatnya, ya. Nah, ketika beliau sudah wafat, tidak ada yang mengetahui, termasuk jin saat itu, bahwa beliau telah wafat, ya, kecuali setelah tongkatnya dimakan binatang, ya, rayap seperti itu, yang kemudian membuat tongkat itu patah atau hancur, lalu kemudian jatuhlah badan atau tubuh daripada Nabi Sulaiman ke lantai. Nah ini, ya, setelah itu baru jin menyadari ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sesungguhnya jin pun tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah, ya, dalam Qur'annya, wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, dan atau kepada siapa yang Allah kehendaki dari para nabinya, ya, yang diberitahukan melalui wahyu, ya. Adapun tanpa atau bukan dengan cara itu, maka tidak ada yang mengetahui perkara gaib, ya. Siapapun tidak ada. Maka kalau ada dukun mengatakan dia tahu perkara gaib, sesungguhnya dukun itu, ya, berdusta atau dia mendapatkan bisikan dari syaitan, yang setan sendiri sebenarnya mendapat berita itu dari mencuri, ya, berita-berita yang ada di langit, ya. Kalau mereka berhasil mendapatkan satu berita, maka dia turun kepada dukun-dukunnya, ya, kepada partnernya dari kalangan manusia, yaitu para dukun, membawa berita satu yang benar dibungkus dengan 99 kebohongan. Sehingga yang terjadi adalah apa? Ya, hanya ada kedustaan yang keluar dari mulut para dukun tersebut, ya. Iwan al-akhwat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali bahwa berita tentang perkara gaib tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja, atau kepada siapa yang Allah kehendaki untuk mengetahuinya, ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-131. Apakah sifat pelit itu dari setan? Ya. Ini sifat yang sering menimpa kita, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat-sifat pelit, sifat bakhil ini, ya. Nah, apakah kalau, ya, muncul rasa pelit itu datangnya dari setan? Maka saya menjawab dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Setan menjanjikan menakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia daripadanya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Berdasarkan ayat ini, ya,
bahwasanya setan itu membuat manusia takut jatuh miskin, ya. Agar dengan begitu, dengan was-was rasa takut untuk miskin itu, ya, jadilah manusia tidak menginfakkan harta yang dia miliki di jalan Allah, ya. Jadilah manusia itu menjadi pelit, bakhil, medit, ya, kikir, ya. Setan membayangkan kepada manusia, setiap dia berinfak, dia pasti menjadi miskin dan kekurangan. Tetapi Allah memberi ketenangan kepada setiap mukmin ketika yakin dengan firman-Nya, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa keutamaan dan karunia Allah tidak ada hentinya. Rezeki Allah juga tidak ada batasnya, dan perbendaharaannya selalu penuh, tidak akan habis selama-lamanya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa, ya, atau sifat kikir, sifat pelit, medit yang muncul, ya, dari diri kita itu adalah semata-mata bisikan setan, ya. Setan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, ya. Sehingga rasa takut untuk miskin itulah menjadikan jiwa-jiwa kita menjadi pelit, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin, ya, bahwa rezeki itu, ya, Allah yang jamin. Tidak akan pernah habis rezeki dari Allah itu kecuali, ya, ajal telah tiba, ya. Dalam hadis disebutkan, la tamuta nafsun hatta taktamila rizquha, atau kama qala Rasulullah, bahwa tidak akan mati satu jiwa kecuali telah sempurna rezekinya, ya. Ya, dikisahkan, ya, ada kisah, ya, yang terjadi, yang mana hal ini dikutip dari para ulama, ya. Ada suatu kisah, ya, tentang rezeki ini, ya. Bagaimana rezeki itu, ya, kalau sudah jatah kita tidak akan pernah tertukar, ya, dan kalau sudah jatah kita tidak akan pernah salah alamat, ya. Ada seseorang, ya, terjatuh ke sumur, ya, terjatuh ke sumur, sumurnya dalam, ya. Maka beramai-ramai orang menolongnya. Begitu ditolong, ya, diulurkan tali dan ditarik naik, orang yang jatuh ini selamat, naik ke atas dan tidak terluka sedikit pun, tidak cedera, ya. Lalu kemudian orang-orang mengambilkan untuknya segelas susu, ya. Lalu diminumkan kepada orang yang jatuh ke sumur ini tadi. Setelah orang ini minum susu, apa yang terjadi, ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ya? Setelah orang ini minum susu, dia lalu meninggal. Meninggal. Padahal dia jatuh ke sumur tidak apa-apa, malah justru setelah minum susunya jadi meninggal. Artinya apa? Bahwa di sini ada pelajaran penting, ya. Orang ini tadi yang jatuh ke sumur, ya, karena masih ada rezekinya yang belum sempurna, sehingga dia tidak apa-apa. Dia masih selamat. Naik dia dari sumur itu, ya, naik ke atas, ditolong oleh masyarakat, ya. Ternyata hanya untuk apa? Menyempurnakan rezeki yang masih ada jatahnya di dunia itu apa? Segelas susu. Setelah susu itu diminum, ia pun wafat, ya, ia pun meninggal. Nah, ini, ya, kebenaran hadis Nabi bahwa la tamuta nafsun hatta taktamila, ya, rizquha. Tidak akan mati satu jiwa kecuali telah sempurna rezekinya. Maka tidak mengherankan, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait rezeki ini. Kita lihat di rumah sakit misalnya, ada orang koma berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun, namun tidak juga wafat. Sementara ada orang yang baru masuk 1 hari, 2 hari langsung meninggal. Kenapa? Ya, karena orang yang koma itu dan belum wafat itu masih punya rezeki, ya, di dunia ini, ya, untuk disempurnakan. Sementara yang masuk 1-2 hari sudah meninggal itu memang sudah tidak ada lagi rezekinya, jatahnya di dunia, sehingga ajal pun harus dicabut, ya. Nah, ini bukan lafaz ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan ingin menakut-nakuti kita. Enggak usah infak, nanti kamu miskin loh. Kalau kamu bersedekah itu harta kamu akan berkurang, ya. Begitu. Padahal Masya Allah, Allah menjanjikan
siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak, ya, fi sabilillah, maka Allah akan memberikan karunia yang sangat banyak untuknya, keberkahan dari hartanya. Dan belum ada sejarah mencatat orang yang berinfak dan bersedekah itu kemudian bangkrut. Justru yang banyak adalah dengan dia bersedekah, kemudian Allah cabut darinya kesulitan-kesulitan, Allah bukakan baginya kemudahan-kemudahan, bahkan tidak sedikit kemudian Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang diderita, yang telah bertahun-tahun diderita dan tak kunjung sembuh. Sudah berbagai cara pengobatan medis maupun non medis dilakukan, namun ternyata ya belum juga sembuh, dan akhirnya Allah sembuhkan setelah orang tersebut bersedekah. Ya. Masya Allah, ya, sedekah ini menolak bala, kata para ulama. Di samping dia menjadi jalan kesembuhan. Sebagian sebuah hadis Nabi menjelaskan, dawu mardokum bis sedekah, obati orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya, dengan sedekah kita berharap ada kesembuhan dari penyakit-penyakit yang diderita. Meski hadis ini dhaif secara sanad, tetapi sahih secara makna. Ya. Ikhwan wal akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentang sifat pelit, ya. Bahwa sifat pelit itu adalah tipu daya setan, datangnya dari setan, ya. Munculnya daripada setan, maka janganlah kita menjadi orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti bisikan-bisikan setan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berjiwa pelit, yang takut berbagi, yang takut bangkrut, ya, yang takut miskin. Padahal Allah SWT ya menjamin barang siapa yang ya ketika diberikan rezeki oleh Allah berinfak, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari hidup dan hartanya. Selanjutnya pertanyaan ke-132, apakah orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam dulu seorang tukang sihir? Maka saya menjawab, ketika Allah menyebut nama Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi Madinah langsung berkata, tidakkah kalian heran terhadap Muhammad? Ia meyakini bahwa putra Daud adalah seorang nabi. Demi Allah, ia bukan seorang nabi, tapi seorang tukang sihir. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kafir terhadap setan-setan itulah, ya. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang telah kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Ternyata orang-orang Yahudi ini, ya, menganggap Nabi Sulaiman itu tukang sihir, bukan seorang nabi, tapi tukang sihir, ya. Sehingga ya Allah kemudian membantah, ya, melalui firman-Nya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang telah kafir, ya. Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir, melainkan nabi yang mulia, nabi yang diberikan mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kerajaannya adalah kerajaan terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah manusia. Tidak pernah ada kerajaan yang lebih mewah, yang lebih besar, yang lebih hebat, ya, daripada kerajaan Nabi Sulaiman sebelum dan sesudah sesudah Nabi Sulaiman. Sebelumnya dan sesudahnya tidak ada, ya, kerajaan yang lebih hebat sepanjang peradaban manusia dari kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan 133, apakah al-khizlan, yakni tidak memperdulikan saudara muslim yang lain, datangnya dari syaitan? Ya. Maka saya menjawab, benar sekali. Al-khizlan, ya, tidak memperdulikan saudara muslim yang lain, itu adalah datangnya dari syaitan. Hal ini berdasarkan firman Allah, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku, dan adalah syaitan itu pengkhianat manusia. Quran surat Al-Furqan ayat 29. Maksud dari ayat ini adalah manusia itu berkata bahwa syaitan telah menyesatkannya dari az-zikr, yaitu Al-Quran, setelah Al-Quran datang kepadanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan adalah syaitan itu pengkhianat bagi manusia.
yakni syaitan selalu memalingkan dan menghindarkannya dari kebenaran, juga mengajak dalam kebatilan dan selalu mengerjakan perkara-perkara batil. Tapi setelah manusia terjerumus dalam neraka, syaitan lepas tangan, tidak mampu menolongnya sedikit pun. Ikhwan al-akhwat, bahwasanya tidak perlu kita ragukan lagi. Syaitan itu adalah pengkhianat. Syaitan itu adalah penipu bagi manusia. Dia akan menggoda manusia sekuat tenaganya di dunia ini, memalingkan manusia daripada jalan Allah, memalingkan manusia daripada kebenaran, memalingkan manusia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, daripada taat, tunduk, patuh, beribadahnya kepada Allah. Ini tugas, ini memang kerjaan setan. Dia memalingkan manusia. Nah, tak kala manusia sudah menjadi ahli neraka, barulah di saat itu setan ini berlepas tangan. Kenapa? Karena memang tidak mampu menolong. Karena jangankan untuk menolong manusia yang sudah terlanjur masuk neraka, untuk menolong diri mereka sendiri mereka tidak mampu. Inilah setan. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita ini tertipu oleh setan ini. Jangan sampai kita menjadi korban-korban setan. Banyak-banyak berlindung dan banyak-banyak memohon kepada Allah agar kita dijauhkan daripada perangkap-perangkap setan ini. Selanjutnya pertanyaan ke-134. Apakah perdebatan itu datangnya dari setan? Debat, jidal, Apakah ini termasuk perbuatan setan? Maka jawabannya adalah benar. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang sangat jahat. Quran surat Al-Hajj ayat 3. Dalam ayat ini Allah mencela setiap orang yang mendustakan hari kebangkitan, mengingkari kudrat kekuasaan Allah dalam menghidupkan orang-orang mati, dan berpaling dari apa yang diturunkan Allah kepada para nabi, mengingkari dan kufur terhadap semua itu karena mengikuti setiap setan yang sangat jahat, baik dari golongan jin maupun manusia. Inilah kondisi ahli bid'ah dan ahli kesesatan yang berpaling dari kebenaran yang jelas dan nyata. Mereka lebih suka mengikuti perkataan para pemimpin kesesatan dan penyuruh bid'ah yang mengikuti hawa nafsu serta pendapatnya pribadi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap mereka dan orang-orang yang serupa dengan mereka, wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan mengikuti setiap setan yang sangat jahat. Maksudnya setan marid pada ayat ini adalah setan yang sudah dicatat oleh Allah secara takdir dia itu sangat jahat dan tidak akan masuk surga. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Zarul mira'a fa innahu la tadharu hikmatuhu wa la tu'manu fitnatuhu." Tinggalkanlah berdebat, karena berdebat tidak ada hikmahnya, namun sangat dikhawatirkan fitnahnya. Darul mira'a fa innahu la tadharu hikmatuhu wa la tu'manu fitnatuhu. Tinggalkanlah berdebat, karena sesungguhnya berdebat tidak ada hikmahnya dan sangat dikhawatirkan fitnahnya. Sementara Imam Malik rahimahullah berkata, al-mira'u yuqsil qulub wa yarisud dogain. Perdebatan itu membuat hati menjadi kaku dan mewariskan kedengkian. Jadi memang kalau berdebat beda dengan diskusi ya. Kalau diskusi itu kan ingin mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Diskusi bertukar pikiran, bertukar ilmu, bertukar informasi berdasarkan referensi yang jelas. Adapun debat itu kebanyakannya hanya hawa nafsu yang bermain, inginnya menang, ingin diakui jago, ingin diakui berilmu, ingin diakui paling pintar dan sebagainya. Ini biasanya debat. Debat ini kata para ulama hanya akan membuat hati kaku, dan pada akhirnya apa?
muncul kedengkian dari orang yang suka debat ini, ya. Begitu juga Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, "Idza ra'aitar rajula lajujan mumariyan mu'jaban bi ra'yihi faqad tammat khasaratuhu." Jika Anda melihat seseorang itu sangat keras kepala, suka mendebat, dan sangat kagum dengan pendapatnya, sungguh telah sempurna kebinasaan dirinya. Ternyata debat ini apa? Bisa menyebabkan kita, ya, binasa. Ya. Ada 3 ciri orang yang akan mudah binasa atau sempurna kebinasaannya. Ya, itu apa? Keras kepala, suka mendebat, dan sangat kagum dengan pendapatnya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari sifat, ya, tukang debat ini, ya, suka berdebat ini, ya, agar kita semua bisa menjadi orang-orang yang selamat, ya. Karena tidak ada kebaikan pada debat, yang ada hanya akan membuat, ya, hati kaku, ya, muncul kedengkian, kemudian pada akhirnya akan membinasakan diri, ya. Tidak ada hikmah pada debat, dan juga yang ada justru adalah fitnah yang sangat dikhawatirkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat suka berdebat ini. Adapun diskusi itu silakan, namun diskusi itu ada dasarnya adalah ilmu, ya, dan tetap menjaga adab-adab serta kesopanan baik dalam tutur kata maupun dalam perilaku terhadap saudara-saudara kita yang sedang berdiskusi dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kita bacakan pada kesempatan pada subuh atau pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.